Ini nih, brand baru yang ternyata berhasil bikin saya terkaget-kaget. Halo semua, Jun di mana? Di samping saya ini ada sebuah mouse dan juga sebuah headset dari satu brand yang namanya Exa. Mungkin banyak di antara kamu yang masih asing dengan brand ini, tapi saya udah pernah nge-review salah satu headset mereka, kamu bisa tonton di sini. Yang ternyata setelah review itu, headset itu berhasil menduduki posisi sebagai headset utama saya dari saat itu sampai sekarang. Jadi penilaian saya terhadap si headset Exa yang tadi, dia secara build-nya kokoh banget dan secara kualitas audionya ternyata juga superior. Dan untuk level harga yang sama, saya berani bilang bahwa ternyata headset Exa yang tadi itu termasuk salah satu headset yang paling bagus lah ya di kelasnya. Nah, kali ini saya cobain lagi ada dua produk yang saya penasaran. Yang pertama adalah mouse dari Exa yang namanya EM600 dan satu lagi adalah headset lagi dari Exa yang namanya agak sedikit membingungkan karena di kardusnya tertulis Star Engine, tapi dia kalau di tokonya itu ya, di marketplace itu tertulis sebagai E5000 Pro. Dan tulisan E5000 Pro-nya sendiri kalau di kardusnya malah hampir nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa lah. Jadi ini adalah headset Star Engine, Exa Star Engine E5000 Pro. Kita lihat kayak gimana. Jadi ceritanya ada satu award gitu ya, yang namanya adalah Red Dot Design Award. Jadi dia memberi penghargaan untuk produk-produk yang dianggap bagus secara desain. Dan mouse Exa EM600 ini menjadi salah satu pemenang Red Dot Design Award tahun 2022. Emang kayak apa sih mouse-nya? Secara desain Exa EM600 ini adalah mouse ergonomis. Dia menggunakan model yang pakai palm rest yang membuat jempol kita bisa duduk dengan tenang di bagian samping mouse-nya. Kalau dilihat dari atas, bentuk mouse-nya tidak simetris. Bagian klik kiri atau bagian untuk jari telunjuk dibuat lebih pendek dibandingin bagian kanan untuk jari tengah. Desain ini seolah minor, tapi ternyata benar-benar menambah keergonomisannya. Karena lihat nih, jari telunjuk kita emang lebih pendek dibandingkan jari tengah. Material yang digunakan full plastik dengan finishing matte black atau kita nyebutnya hitam doff. Di bagian samping kanan kiri ditambahin tekstur bulat-bulat untuk menambah grip. Dan hasilnya memang bener, mouse-nya jadi nggak gampang slip. Exa EM600 ini menyebut dirinya sebagai super lightweight mouse. Tapi kalau menurut saya kata-kata supernya harusnya diilangin aja karena secara bobot dia di speknya tertulis 90 gram. Ya termasuk ringan tapi bukan yang super ringan yang biasanya ada di angka 60. Tapi nggak masalah. Nggak terlalu berat juga rasanya. Mouse ini punya 9 programmable button di mana 2 tombol diantaranya punya fungsi default yang unik. Klik kanan, kiri, tengah udah standar dan kita dikasih 2 tombol pengaturan DPI di tengah mouse. Jadi by default dia bukan toggle DPI tapi up sama down. Kemudian ada 2 side button standar seperti gaming mouse pada umumnya. Nah, kemudian ada 2 tambahan tombol lagi yang biasanya tidak ada pada mouse yang lain. Yang pertama adalah sniping button yang duduk di bawah jempol tangan kita. Fungsi defaultnya adalah menurunkan angka DPI ke angka yang lebih rendah gitu ya saat kita lagi sniping gitu pas main FPS, dan itu cukup dengan mencet. Jempol kita tinggal turun aja ngeklik dan nanti kalau dilepas dia akan kembali ke DPI normal. Dan sekali lagi, gak semua mouse gaming punya fitur ini. Dan enaknya lagi, kita bisa mengaktifkan sniping mode-nya ini tanpa harus merubah posisi jari kita. Nyaman banget pokoknya. Sedangkan tombol terakhir ada di bagian bawah mouse-nya yang by default dia berfungsi untuk merubah mode RGB. Ada 12 mode RGB yang bisa kamu rubah pakai tombol ini atau bisa juga kamu rubah pakai softwarenya. Untuk performance di dalam speknya nggak disebutin dia pakai sensor apa, cuma tertulis powerful 12.000 dpi optical sensor. Dan sebagai user casual, saya terus terang nggak bisa bedain antara performance-nya ini dengan performance mouse lain yang punya sensor yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau saya ngegame pakai mouse ini ya rasanya sih fine-fine aja. Switch-nya juga nggak dijelasin detail pakai merek apa, yang tertulis hanya dust proof dengan durability mencapai 20 juta klik. Untuk kliknya sendiri cukup nyaman, dia nggak ada delay yang terlalu terasa dan suaranya pun juga nggak terlalu berisik.
Overall secara desain Exa EM600 ini sangat nyaman dipakai. Jadi bukan hanya ergonomisnya yang pas di tangan, tapi yang salah satu paling saya suka adalah sniping buttonnya ini. Tentu saja nggak semua orang akan bisa memanfaatkan sniping button, tapi in case kamu butuh, dia ada di sana dan untuk ngaktifinnya bener-bener gampang. Cuma sayangnya, mouse ini saat video ini dibuat belum ada di marketplace Indonesia. Tapi kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung cek aja di website resminya. Harga resminya sekitar 500 ribuan, tapi beberapa kali pernah diskon sampai 300 ribuan. Kamu rutin-rutin aja ngecek di sana. Nah, sekarang kita beralih ke headsetnya. Exa Star Engine E5000 Pro. Waktu lihat bungkusnya ini terlihat biasa aja gitu ya. Jadi waktu mau buka, saya nggak ada ekspektasi lebih terhadap isinya. Tapi ternyata begitu dibuka, saya langsung kaget. Karena ternyata headsetnya itu disimpan di dalam sebuah pouch yang bahannya dari kain yang lembut banget, bre. Jarang banget saya buka packing headset dan ternyata headsetnya disimpan di dalam pouch. Biasanya walaupun headset mahal, ya udah cuma kardus dibuka kelihatan headsetnya, udah gitu doang. Gak ada kantong penyimpanan. Build dari headset ini benar-benar kokoh. Di luar dugaan karena packingnya terlihat biasa aja. Material yang mendominasi adalah kulit sintetis di bagian headband atas dan bawah dan juga ear cup. Sisanya dari plastik dan ada aluminium nih kayaknya ya untuk bagian yang menghubungkan ear cup dengan headbandnya. Warna dominan hitam dengan aksen hijau pada bagian jahitan headbandnya. Terus ada aksen hijau juga di bagian ini sama kabelnya juga warnanya hijau. Ditambah LED-nya juga bisa nyala hijau. Keren banget waktu dinyalain. Awalnya saya pikir headset ini wireless, tapi ternyata enggak. Jadi di sini semua kabelnya detachable, termasuk mic-nya juga detachable. Dia menggunakan koneksi USB-C dan uniknya biasanya kalau kita beli headset itu kita dikasih cuma satu pilihan doang. Entah dia pakai jack 3,5 atau dia pakai USB. Nah, ternyata headset ini punya dua mode. Kabel yang bisa dicabut tadi ternyata kita dikasih 3 opsi. Ada kabel USB to jack 3,5 mm dan juga ada kabel USB-C ke USB-C dan kita dikasih satu kabel lagi untuk konverter USB-C female ke USB-A. Jadi di sini kalau kamu mau pakai dia untuk colokan jack 3,5 juga bisa, mau pakai USB-C atau USB-A juga bisa. Semua tombol kontrol ditaruh di ear cup kiri bagian belakang, ada volume wheel, kemudian ada tombol untuk mute unmute mic. Terus ada juga tombol untuk nyalain dan matiin surround sound. Yap, bener banget. Exa Star Engine E5000 Pro ini dia udah punya surround sound 7.1 dan bisa diaktifin atau dimatiin lewat tombol tadi. Tapi kalau kamu pakai kabel yang jack 3,5 mm, surround soundnya nggak bisa nyala. Kemudian untuk mikrofonnya udah dilengkapi dengan noise cancellation yang menggunakan AI feature dari chipset ENC. Audio quality yang dihasilkan oleh driver 50 mm-nya juga terasa cukup memuaskan. Overall, kedua produk ini berhasil membuat saya terkaget-kaget lagi bahwa ternyata ada brand yang kurang dikenal tapi bisa bikin produk sesolid ini. Walaupun untuk headsetnya sendiri harganya terhitung nggak murah, bre. Jadi Star Engine E5000 Pro ini kalau di marketplace lokalan sini itu harganya sekitar 1,2 sampai 1,3 jutaan. Tapi kalau kamu cek di website resminya, dia kadang-kadang diskon sampai 1 jutaan dan masih dapat bonus lagi. Kalau nggak salah waktu video ini dibuat, bonusnya adalah stand headset. Bukan yang ini, tapi dia ada stand lagi yang ada logo Exa-nya. Terus dia juga kasih free ongkir seluruh dunia untuk pembelian di atas $45. Jadi kalau kamu beli headsetnya ini, ongkirnya free sampai ke alamat rumah kamu. Tapi walaupun harganya dibilang nggak murah gitu ya, tapi saya juga udah sering ngeliat headset dengan harga kurang lebih sama, tapi ternyata build-nya nggak sekokoh ini dan kita juga nggak dikasih kantong untuk penyimpanan headsetnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan lagi, untuk level harga mouse yang ini dan juga headset yang ini, boleh dibilang Exa ini termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya. Kalau kamu tertarik, langsung cek aja linknya ada di bawah.